25. Jadi KB IUD itu dia memang kontrasepsi nanti yang dimasukkan ke dalam rahim ibu. Nah, rahim ibu seperti ini ya. Nah, nanti ada benda yang dimasukkan ke rahim ibu. Nah, jadi sedikit saya jelaskan bahwa IUD kalau masyarakat kenalnya IUD ya Bu ya. Ya, atau spiral ya Bu. Nah, spiral itu dia mempunyai efektivitas yang sangat tinggi ya. Bahkan kontrasepsi jangka panjang ya Bu. Ya, jadi dia bisa 10 tahun masa expirednya. Iya. Masalahnya di Ya 10 tahun. Jadi nanti kadaluarsanya 10 tahun baru nanti ibu boleh ganti kontrasepsi atau bisa dicabut baru lagi. Ya, dan efek sampingnya ya kecil ya Bu ya. Ini jarang juga yang punya mengalami efek samping, paling kadang-kadang nyeri saat menstruasi atau kadang-kadang juga ada yang tanya saat mens. Apakah sudah jelas itu Mas? Oh iya, enggak Bu Halimah. Jadi kan ini ada yang ini yang kecil ya Bu Halimah. Nah nanti ini aja yang dimasukkan, yang ditaruh di rahim ibu nanti di sini ya, taruh di sini. Nah ini tadi sebagai alat saja yang panjangnya ini Bu. Ya, apakah ibu sudah buang air kecil tadi? Sudah bersihkan juga ya Bu ya. Baik, kalau ibu sudah buang air kecil, sudah dibersihkan ya, ibu silakan naik ke meja ginekologi ya. Nanti saya sambil siapkan alat dulu ya Bu Halimah. Sebelumnya Ibu Halimah tanda tangan dulu. Apakah sudah setuju oleh suami kalau Ibu Halimah menggunakan kontrasepsi itu? Sudah. Oh baik. Nah, suami suruh datang aja Bu supaya ini. Oh ya baik. Jadi silakan Ibu Halimah tanda tanganin ya bahwa Ibu Halimah sudah menyetujui bahwa hari ini akan dilakukan pemasangan kontrasepsi IUD. Silakan tanda tangan Bu Halimah. Ya baik. Silakan Bu Halimah naik ke tempat tidur, celana dalamnya dibuka dulu Bu Halimah. Ya. Kita siapkan alat tempat tidur. Ini sebelah kanan. Sonde, son apa? Sonde. Itu bukan. Ini tampon Gusko itu yang kayak cocor bebek. Enterplan ya, Enterplan ada nama lainnya juga ya. Enterplan ini tampon tang. Oh itu tampon Tang. Ini kalau kita mau masang, nah ini namanya aligator ya, mulut buaya ya. Nah, ini mulut buaya. Jadi itu yang saya bilang, ketika masuk ini ya kita posisi, begitu kita seperti menyentuh seperti benda keras ya, kita goyangkan kayak keras, kita langsung mangap ya, langsung dijepit, tarik ya, yang ditarik tadi bukan benangnya ya. Terus dressing. Nah,
demikian kasar. Ya. Kita naruhnya sesuai dengan kebutuhan. Nggak usah sama nih, udah satu konsentrasi dia. Jadi kita sesuai dengan kebutuhan ya. Pertama spekulum dulu ya, siapa ini. Terus setelah spekulum apa? Langkah selanjutnya apa? Dibersihkan dulu ya, setelah pasang spekulum dibersihkan ya. Terus kemudian dijepit ya. Terus kemudian diukur sudah diteri. Tolong yang megang data pilih sambil dicocokin ya mana kalimat yang tertinggal. Sudah. Terus pakai betadine, pakai ini juga boleh diaminin, maksudnya supaya licin. Tapi kalau ibunya dalam keadaan menstruasi juga nggak apa-apa ya, nggak usah pakai jelly ya. Terus ada tanda vital, bengkok, alas ya. Terus kalau kita mau pakai APD boleh, ya kita pakai APD. Tetap ya handphone ya APD. Kacamata nggak usah ini ya, karena saya nggak perlu darahnya bercucuran ya. Cuma pakai APD tetap. Terus kita cuci tangan. Sebelum cuci tangan bagi kita gulung ya. Enggak, kita pakai apron ya, karena apronnya nggak ada ya. Cuci tangan 6 langkah. Masih ingat ya? Masih. Kita juga apa? Pakai hands. Terus kemudian kita pakai sarung tangan. Yang tadi aku tanya tadi. Sarung tangan kita nggak usah pakai ini, yang penting kita tahu tekniknya. Ini kan nanti akan bersentuhan sama kulit kita nih. Iya. Pegang ininya, tarik dari dalam. Sudah, terus kemudian pegang luar. Ini yang kurang apa? Klorin. Klorin Klorinnya tadi nggak ada ya? di bawah. Mana Ember? Kalau siapa? Ibu naik dulu. Ibu maaf saya periksa dulu ya Bu. Ya. Sudah. Kita lihat dulu ya. Tentunya kita menginspeksi ya. Inspeksi, tidak ada varises ya, tidak ada kemutian, tidak ada kondito ya. Sudah semuanya aman. Kita palpasi perut ibunya ya. Ibu, saya raba perutnya. Daerah sini, daerah pusat ke bawah yang kita palpasi ya, karena ginekologi itu areanya adalah pusat ke bawah. Ya, kita raba. Nyeri nggak Bu? Enggak, daerah sini saya ini nyeri ya Bu? Sini nyeri? Tidak. Enggak. Ya nggak ada nyeri ya Bu? Baik, saya lakukan pemeriksaan selanjutnya ya Bu. Dan Kan gue di sini. lihat videonya juga jelas, video saya buat. Lihat videonya sudah dengan fasilitasi dulu. Terus baru kita melakukan Spekulum. ya. Sebenarnya boleh juga saat palpasi kita nggak pakai sarung tangan juga boleh, ya saat palpasi. Terus kemudian saat memasang baru pakai sarung tangan, ya.
Palpasi pers nggak pakai sarung tangan boleh. Ini emang nggak ada porsionya, ya udah ya. Porsinya udah nggak ada. Ya. Itu ada porsinya. Ya, kita inspekulo. Inspekulo ini hanya melihat ya. Sebenarnya nggak usah dikunci, karena kan ya kita hanya melihat bagaimana keadaan serviknya. Ada itu ya? Masukin mah. Ya masukin. Biar kelihatan kita pasang itunya. Coba kalian ada yang bawa senter nggak? Itu HP. Setelah ikut banget ya. Ke bawah sih. Ke bawah. Bu, yang beneran aja sih. Nah, ini udah. Kayaknya harus dipegang. Itu tangan kamu ya? Iya. Ya, nih. Jadi begini. Oh, udah pernah. Nggak boleh. Taruh. Ini kayaknya bukan tangan Halimah deh. Taruh dulu. Itu Di center aja. Ini biar kita. Nggak kelihatan. Ini tangan kamu bukan kan? Bukan, Bu. itu apa, Bu? Tapi Halimah tahan maksudnya. Oh, udah. Nah, nih, ketika kita memasang spekulum kayak begini. Oh, Foto jepret biar temenmu tahu. iya Bu, bener Bu. Kita jepret 1, 3. Oh, itu rahimnya ya Bu? Ya, itu serviknya. Setelah kita lihat ya keadaan, ada keputihan, ada lesi ya. Terus apakah ada tanda-tanda hamil ya. Terus kemudian Ibu aman ya Bu, tidak ada keputihan ya. Tidak ada tanda-tanda kehamilan. Insya Allah bisa dipasang ya Bu. Maksudnya apa ya? Baik, Ibu. Ya. Baik, Ibu. Dah. Kita taruh dulu. Sebetulnya kita boleh pakai satu nggak apa-apa, karena kalau pasien kita yang mau ngantri pasang ajudi banyak, kita satu cukup. Tapi kalau cuma satu atau 2 orang mau pakai 2 boleh, karena kan ini punya DNA juga ya. Misalkan kita pakai 2, ini berarti taruh di bak apa itu klorin. Kalau kita mau pakai tetap satu, ya yang satu ini taruh sini lagi. Karena kan ini punya satu pasien, jadi nggak akan menularkan kemana-mana ya. Kita sepakat mau pakai 2. Kalau pakai 2 berarti ini taruh di bak klorin. Terus kemudian kita taruh juga maksudnya ini ya, biar saya nggak terlalu bongkok ya. Iya Ibu. Lalu kita siapkan ayudinya. Ayudi masih posisi seperti ini. Kita buka. Setelah ini kita melakukan tadi. Bukan di manual. Ya, sarungnya berarti nggak usah dilepas harusnya. Iya, untuk Jadi pas buka ini masih dilepas. tidak ada Kan kita di manual kan? Kalau manual dulu baru buka itu. diapain? Halimah Isa. Oh, dikorek-korek. Ini kan harus tahu nih. Oh, dikorek-korek. Ih, astagfirullah. Habis inspektur tadi langsung di mana? Di manual. Masa kosong gitu sih? Emang kosong gitu ya? Itu kan Coba aja cek punya kamu. Ya, kita di manual. Ya, pemeriksaan di manual. Ibu, jadi saya masukkan ke rahim Ibu untuk menilai keadaan rahimnya ya Bu. baik. Sakit nggak Bu? Sakit. Emang Ya, sakit? kita raba. Saya goyangkan seperti ini, nyeri nggak Bu? Sedikit. Enggak nyeri.
Kalau nyeri saya nggak boleh masang, berarti ada Nggak jadi nyuri. Hah? Sama aja sih. Hah? Bedanya apa? Dikorek-korek. Terus tidak dikorek, kita melihat Diraba yang kayak itu, Bu. jadi gini loh, Neng, yang tadi Neng, nyeri goyak porsi itu artinya tangan kita masuk, gini kan, kita menggoyangkan porsi ini ketika kita lakukan penggoyangan ini pasti nyeri nggak? Kalau dia ada penyakit misalkan radang panggul atau infeksi ya, Nyeri. ini dia artritis atau apa, porsi ini digoyangkan nyeri, ya. Terus kalau tanda-tanda hamil juga kan ininya ketahuan ya, lembek apa itunya. Sudah, kemudian kita ambil tangan kita, masukkan, baru kita memasang IUD. Ya, dibuka dulu separuh. Dibuka dulu separuh ya. Terus kemudian ini tangan kita nyentuh ini pun nggak apa-apa. Yang nggak boleh kalau kita udah sampai di sini, ya. Terus kemudian kita masukkan di sini, ya. Nah, terus kemudian cincin birunya kita letakkan dulu di angka 7. Ini cincinnya harus horizontal. Ya, cincin birunya ini harus horizontal terhadap nilai ini ya, angka ini ya. Ya, harus horizontal. Terus kemudian kita masukkan. Kalau ini begini mentok sempit, kita tarik dulu. Tarik. Ini dorong kertasnya. Nah, jadi kan dia nggak itu ya. Terus kemudian kita lipat lengannya. Kita lipat. Nih, gini ya. Ini lengannya tadi ngejaplang kayak lengan kita kan, yang lengan kita begini kan. Kemudian kita lipat, masukkan ke sini. Ya, dimasukkan begini kita tidak boleh menyentuh. Jadi kita berada di luar plastik. Ya, dah. Biru, cincin biru harus horizontal terhadap tulisan. Ya, ini kita siapkan di angka 7 karena memang rata-rata panjangnya rahim kita itu antara 7 dan 6. Ya. Makanya kita siapkan angka 7. Sudah. Sudah, kemudian kita Udah masukin lagi. Terus kemudian kita pakai sarung tangan. Balik ya. Sudah. Pertama kita spekulum. Kalau spekulumnya posisi mana, jangan dikunci, dikendorkan kuncinya. Ya, jadi dia posisi memasukkannya harus posisi seperti ini. Ya, mau dikasih jelly boleh, ya, biar licin. Bu, saya masukkan alat ini ke rahim ibu. Nanti ibu agak sedikit tidak nyaman, ya.
Ibu relax ya Bu ya. Ya, lemesin ya Bu. Udah, posisi masuknya begini ya. Harus tiduran dulu. Miring, Miring ya Bu. kemudian baru diputar, kemudian baru dibuka. Kalau sekiranya periksa karena kita kurang, ini bisa didorong, baru dikunci, ya. Udah. Nah ini baru kita bersihkan. Ini pasang ini ya. Pasang perlak. Perlak. Perlaknya pasang ini. Darah Bu. Itu di bawah. Bukan. Di bawah. Perlaknya. Di bawah. Mana perlaknya? Warna biru. Warna biru. Ini kali. Iya itu. Iya itu. Tapi dubnya itu kecil. Ini juga biru. Ya. Pedang jam. Perlaknya pakai perlak itu ya, memang perlak itu manduk. Itu tangan itu mah. Anggap ini perlak nih. Iya. Anggap ini perlak ya. Iya Bu. Ya. Dah, terus kemudian kita bersihkan. Pakai betadin ya. Pakai betadin. Ada betadin ya. Kok pendek sih? Jam segini. Kita memasukkannya tidak boleh menyentuh yang lain. Dia membersihkannya tetap dari dalam ke keluar secara sirkuler. Kalau Bengkoknya ditutup ketutup itu. kalau enggak langsung ambil itu nggak boleh. Oh no. Tadi kira pacarnya. Oh, itu mah Iva tes. Ya. Dah. Terus kita jepit. Jepit di jam berapa? Jam berapa? Jepit di jam berapa? Ini bukan jam sekarang. Jepit di jam berapa? Jam 12? Jam berapa? 11. Makanya rencana kita mau klasikal kan udah lama, harusnya udah dibaca, Ayudi dibaca, ini Ayudi. Jam 11, kalau enggak jam 1. Kenapa di jam itu? Kenapa nggak boleh di jam 9 atau jam 3? Bencong. Karena nanti miring Apa? Anatominya? anatominya. Hah? Ini jam 12. Nih klitoris jam 12. Sini jam 11. Sini jam 1. Ini jam 9. 9. Ini jam 3. Ya, nggak boleh di sini sama sini itu kenapa? Oh, karena tidak menutup. Karena masuk. Orang dijepit kok kayak sperma. Emang ini langsung mancret. Nggak ada sperma ini. Dijepit. Karena ada saraf, Ibu. Ya di sini Sah? nanti cepat turunnya gitu. Apa Ayudinya? Nah, ada pembuluh darah. Ini ada arteri ya. Ada pembuluh darah, sehingga kalau pembuluh darah persarapan ya. Kalau di ini jam 9, terus takutnya pembuluh darah ini kan runcing ya. Takutnya pembuluh darah ketusuk perdarahan. Ya, makanya kita yang aman di jam 11 jam 1. Kalau jam 12 kita agak sulit. Enggak, bukan klitoris atas. Ya kan di dalam ya. Nah, ya kita di jam 11. Itu porsinya ya Bu ya? Iya. Coba ini center saya fotoin supaya kalian tahu. Center. Supaya nanti bisa di ini ketemunya. Tak kelihatan. Dari atas. Ganti. Enggak maksudnya. Tahu dulu. Nanti itunya kurang turun porsinya. Porsinya mana miring? Di ini diambil. Ya, iya. Nah, Ada Bu.
ntar dulu, turun dulu. Nah, pegangan tangan. Nah, nah. Ini Nice. agak ndanga, ini turun dulu 5. Udah. Dah. Nah, itu terlalu goyang saya kurang ke tengah. Udah. Ke sana dikit ini bolongnya kalau satu tempat. Ya, udah. Ini ya. Ini saya jepitnya di jam 11 tuh di sini. Kelihatan nggak? Nah, sini nih. Oke. Kelihatan ke foto nggak? Bentar ibu. Kelihatan ke foto? Bentar bu. Foto. Sabar. Kelihatan bu. Udah bu. Terang? Lumayan ibu. Ya udah, ini dijepit di sini ya. Ya ibu. Nih. Ketika kita pegang ya. Ya. Ini kan udah diklaim kan udah nggak turun nih. Kita megang ininya. Ya. Nggak kelihatan guys. Ya. Terus kemudian sonda uterusnya. Pegangnya begini. Cara megangnya perhatikan. 4 jari ada di bawah jempol. Cara memegang bukan diginiin ya, bukan ditusuk. Ya. Ini kita sambil melihat panjang uterus sama kita untuk melihat apakah ante ataukah retrofleksi. Ya. Masuk Nah, ke sini ya, Bu? ya, jadi masuk ke sini nih. Nih. Nah. Nah, ini mentok kan? Kenapa kalian gitu? Ya, ini mentok nih. Ya, mentok kita berapa? Oh, ini panjangnya 6 ya. Angka, Bu. Ini 7. 8 udah di luar, 7. 7 ini 7, ya. Nah, jadi masuknya ke situ ya. Oke bu. Jadi ini lubang kita masuk ke dalam ya. 7. Ya. Terus kemudian kita keluarkan ininya. Ininya tidak boleh dibuka dikit-dikit. Ini membukanya nggak boleh dibuka dikit-dikit atau nggak boleh ini yang ditarik. Jadi langsung dibuka. Ya. Ini langsung dibukanya. Ini dipakai tangan boleh. Ada mahasiswa yang nggak berani megang ininya. Katanya, Bu, ini kan nggak bisa. Jadi masukin benang ke sini. Ya nggak bisa-bisa, dia nggak berani megang ininya. Padahal boleh dipegang kan. Kita begini, megang 4. Ini masukkan. Kayak megang sonde. Ini masukkan ke, ya. Ini masukkan ke sini. Mana bolongnya tadi. Nah, ini masuk ke sini. Ya, masuk ke sini. Ya, nah, pas. Ya. Udah ya, kita beralih ke sini ya. Iya, Bu. Boleh. Nah. Terus kemudian udah mentok kan? Kita dorong. Ini tahan. Ini pendorongnya kita dorong. Saya berdiri ya. Kelihatan nggak sih di sini? Terus kemudian ini tahan, unsur tahan, ini tarik. Ya, ya kan? Iya. Nah, tetap posisi kan? Nah, kemudian tarik, terus digunting. Gunting. 2 sampai 3 cm diguntingnya dari bawah. Ini ya. Ya. Apanya?
Guntingnya masuk ke dalam. Ini di sini deh. iya masuk ke dalam di sini. Oh iya. Oh iya ya. Iya masuk ke dalam sini. Gara-gara diulur. Iya ini masuk ke dalam begini. Ini kan posisi ada di dalam kan. Ini kita begini tapi posisi guntingnya kita dari bawah ke atas. Gimana? Jadi ada tiga Kelihatan, Kak? Nih gini. Ya sudah digunting. Udah ini di taruh ya. Nah, terus kemudian kan ini tadi udah digunting ya. Sudah, Ibu. Dah, kemudian kita bisa kalau itu bisa kita tekuk ke bawahnya begini nih. Nih, bisa nyelipin begini boleh. Iya, pakai tangan aja, pakai tangan aja kita giniin. Itu pasti nyelip, Bu. Dia nempel. Oh. Nempel kan dia di sini ada iya, itu mau ngelipin aja di sininya. Ya. Di kan lagi pula ini kan 2 sampai 3 cm nggak panjang, 2 cm baru kita cabut terus kemudian kita jab lagi. Tidak. Di dep ini kan namanya bekas itu ya, jepitan ya, kita dep darahnya, udah kemudian udah nggak keluar, udah baru kita buka. Saya kemarin ada pasang ayunya, saya belum pulang, masih di kantor. Ibu cara Ya. nyopotnya sama ya, Bu? Sama. Ke kiri. Nih, Puter. Bu, nyeri dikit ya Bu ya. Saya tarik ya Bu. Ya, tarik nafas Bu. Tarik nafas dulu. Sakit ya Bu ya? Sakit. Ya. Udah. Saya taruh ya. Kita cuci tangan. Terus kita kasih konseling. Nanti habis ini jangan dilepas dulu ya. Iya. Kita langsung apa gitu. Aduh. Kita kasih konseling. Ibunya. Ibu, kita cuci tangan dulu ya. Cuci tangan dulu ya, rapi, badan buka apronnya. Terus kita konseling. Ibu sudah selesai ya. Ibu nyeri? Oh ya, silakan Ibu duduk Bu. Ya. Ya duduk, kemudian duduk situ ya. Bu, jadi ini sudah saya pasang ya. Sudah saya pasang IUD-nya. Terus Ibu merasakan nyeri sekali nggak? Sekarang sih jadi aja. Ya, tapi nggak terlalu ya. Iya. Bahayanya apa? Ketika kita pasang, ibunya kalau misalkan ibunya udah bilang respon, aduh Bu, memasukkan daftar bebek, spekulum, itu kena vagal refleks, yang tadi yang kata saraf-saraf, itu bisa menimbulkan kematian. Kena vagal refleks, ya refleks vagalnya kena. Itu belum tentu semua orang. Belum tentu semua orang, tapi bisa saja mungkin pas lagi naasnya buat bertugas ya, bisa itu. Dan bagaimana rasanya kena refleks vagal? Saya sendiri sebagai korbannya. Saya waktu itu saya jadi pilihan. Sini-sini belum. Saya ke dokter. Ketika itu saya masih perawat, ya saya masih perawat, masih di ruangan.